Apa ya? Belum. Tes cek satu, tes cek satu. Oke. Oke. Assalamualaikum Mas Rifki.
Assalamualaikum Mas Rifki. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini materinya apa Mas ya? Untuk materi hari ini, insya Allah kita akan bahas TCP IP Error Control Message, Pak. Oke, siap. Ini saya dapat bagian nih Pak. Sekarang jadi saya moderatornya nih Pak. Mas. Oke, siap. Mas Rifki sendirian atau ada temennya yang di sana? Saya di sini sama Pak Danu ya, di samping saya tapi. Oh, Jos, Kang Danu. Salam buat Kang Danu. Siap, langsung tersampaikan. Kita mulai kah? Bisa, boleh. Oke. Oke, kita mulai. Mas Rifki, Pak Danu, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai TCP, IP, switch error, dan control message. Nanti dalam perjalanannya, penyampaiannya berharap ya teman-teman adalah ya nanti bertanya. Ya saya yakin pasti ada yang tanyakan, mungkin enggak lah ya. Nanti kalau misalkan Mas Rifki di tengah jalan teman-teman bertanya, boleh di stop ya Mas ya. Oke, nanti seperti biasa nanti jam break ya, nanti sholat asar sebentar, nanti dilanjut. Jika nanti Mas Rifki bisa menyelesaikan materinya sebelum asar, wah itu lebih baik lagi Mas. Ya kami senang sekali itu. Oke, itu pengantar dari saya. Disilahkan untuk dari tim Mas Rifki dan tim Kang Danu di sana. Silahkan. Oke, siap. Oke. Wait. Ini feedback. Halo, tes cek 1 untuk suara kira-kira udah jelas belum ya, atau ada feedback dari di sisi sana? Tidak ada Mas. Oke, aman ya. Oke. Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Untuk hari ini, insya Allah kita akan masuk di materi pembahasan yaitu overview TCP IP error and control message ya, yang ada di TCP IP. Nah, untuk kali ini kita lebih bahas ke
pembahasannya itu lebih ke arah ICMP. ICMP di mana dia gunanya untuk melakukan pengetesan ya, lebih sering dilakukan untuk pengetesan ketika kita melakukan pengetesan pengetesan destination reachability. Contohnya yang paling sering mungkin ya kita lakukan adalah melakukan ping atau melakukan request ICMP ke DNS Google atau biasanya ping ke 8.8.8.8 ya. Nah, itu adalah ICMP yang berada di bagian TCP IP. Oke, kita mulai. Saya coba share dulu. Oke. Oke. Oke, kita mulai di sini yang ada wait, welcome. Oke, di sini kita wait. Pak pen setting. Oke. Oke. Nah, di sini kita punya outline atau gambaran secara general ya. Kita akan membahas overview dari TCP IP error message. Kemudian nanti ada TCP IP switch control message. Nah, namun di materi kali ini kita fokuskan di ICMP ya. ICMP seperti yang tadi saya info di awal. Kita lebih fokus di ICMP untuk error message dan control message. Nah, di sini pertama kita bahas overview daripada TCP message yang ada di ICMP. Nah, di sini ada sedikit informasi mengenai ICMP ya. ICMP ini merupakan protokol atau sebuah cara ya yang kita gunakan untuk melakukan pengetesan. Nah, di sini IP ini merupakan IP address. IP address ini merupakan unreliability method ya. Metode yang tidak memberikan jaminan ya, tidak memberikan jaminan bagaimana si paket ini apakah terkirim atau tidak. Nah, dengan tidak adanya jaminan tersebut, di sini terdapat beberapa susunan atau bagian yang melengkapi kebutuhan tersebut, yaitu salah satunya ada di ICMP. Ya, kemudian ICMP ini tidak memiliki built-in proses ya untuk menjamin bahwa data ini sudah terkirim ketika terdapat beberapa masalah ya yang ada di sebuah jaringan. Nah, ini dia tidak bisa
ketika terjadinya masalah di pengiriman. SMP ini mengirimkan report atau status daripada pengiriman paket. Nah, hanya ke pengirim saja, tidak dikirimkan notifikasinya ke penerima. Kemudian dia juga tidak akan memberikan perubahan atau menginformasikan perubahan tentang apa yang terjadi di sebuah jaringan. Ketika ada perubahan di router, itu dia tidak akan memberikan informasinya. Tidak seperti ketika terjadi perubahan jaringan atau network yang ada di sebuah routing protokol. Nah, routing protokol ini kan akan menginformasikan ke semua routernya. Nah, tapi kalau ini SMP tidak akan menginformasikan hal tersebut ke pengirimnya. Dia hanya memberikan error report. Nah, report status dari pengiriman paket. Nah, contohnya adalah di sini workstation 1 ini akan mengirimkan mengirimkan informasi atau paket ke workstation 6. Dia akan melalui router A, B, C ya untuk menuju ke destination-nya atau workstation 6. Nah, ketika terjadi permasalahan, contoh di sini dari router A ke router B ini terputus, si ICMP ini tidak akan bisa memberikan atau memperbaiki apa yang terjadi di sebuah jaringan. Dia hanya memberikan report, hanya memberikan report saja ke pengirim. Kemudian ketika router C ini contoh, router C menginformasikannya satu diagram, ketika dia akan mengirimkan tapi terjadi problem gitu, terjadi problem. Contoh dari workstation 6 ini, workstation 6 akan komunikasi ke jaringan di bawah router A. Router C ini akan menerima sebuah informasi datagram atau paket ya. Namun ketika terjadi error, dia akan menerima ICMP error message bahwa tujuan ke jaringan di bawah router A atau contoh workstation 1 atau workstation 2 yang dituju oleh workstation 6 ini tidak bisa dikirimkan. Kemudian router C ini hanya akan memberikan informasi ke workstation 1 bahwa problem ini ada sebuah problem yang diinformasikan melalui ICMP error message gitu. Kemudian ICMP ini pastinya tidak akan memberikan informasi apa sih yang terjadi di jaringan, perubahan apa yang terjadi di jaringan. Dia hanya akan mengirimkan informasi tersebut ke sumber ya. Contohnya di sini workstation 6 akan mengirimkan ke workstation 1, tapi jalurnya di sini terputus. Dia hanya akan memberikan report ke workstation 6, tidak akan memberikan report ke workstation 1. Begitupun sebaliknya ya. Workstation 1 ketika mengirimkan paket ke workstation 6 tapi di sini mengalami problem, atau contohnya workstation 6 ini sudah tidak terhubung ke jaringan. Si router C ini akan memberikan informasi melalui ICMP error message ke workstation 1 bahwa paket ini tidak bisa diteruskan ke workstation 6 gitu. Tapi tidak akan menginformasikan apa sih yang terjadi terhadap workstation 6, kenapa tidak bisa berkirim paket gitu. Nah, kemudian di sini ada ICMP message delivery. Nah, ICMP message ini akan di encapsulate ya, akan dibungkus ke sebuah datagram bersamaan dengan data yang dikirimkan menggunakan IP address atau paket IP. Nah, di sini akan terbuat sebuah skenario ketika error ini muncul atau kapan error ini akan dikirimkan ke pengirim. Nah, di sini ICMP akan mengirimkan ya informasi-informasi dan menggunakan header yang dia punya berupa error message ya ke sumbernya ketika terjadi error. Namun ini juga menyebabkan terjadinya
adanya congestion atau gangguan di jaringan gitu ketika adanya ICMP error message. Nah, dengan adanya ICMP error message ini bisa terjadi sebuah gangguan di jaringan ketika dia melakukan flooding ICMP error message ya, sering terus dikirimkan, itu bisa saja menjadi gangguan di sebuah jaringan kita. Nah, error yang dibuat oleh ICMP message ini tidak akan membuat informasi problem atau error yang dia ciptakan. Nah, beda halnya dengan routing protokol dinamik, contohnya OSPF. Ketika terjadi problem yang terjadi karena sebuah komunikasi OSPF antar router, dia akan memberikan informasi gitu. Di log router itu akan memberikan informasi bahwa terjadi sesuatu di komunikasi OSPF. Nah, OSPF ketika terjadi problem ini akan mengirimkan informasi log ke semua router bahwa di jaringan itu terdapat beberapa problem ketika komunikasi OSPF ini terbentuk gitu. Tapi kalau ICMP dia tidak akan bisa mengirimkan informasi error yang disebabkan oleh error message yang dia buat gitu. Nah, ini bisa menyebabkan kemungkinan datagram atau paket yang dikirim saat mengirimkan error message ini tidak akan pernah terkirim atau diterima oleh si pengirim data gitu. Karena error yang dibuat ternyata di tengah-tengah jaringan itu terdapat error yang tercipta karena error message yang diciptakan oleh ICMP message gitu. Nah, kemudian ada yang namanya unreachable networks. Nah, unreachable network ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika sebuah jaringan atau perangkat tidak bisa kontak atau tidak bisa komunikasi dengan network tujuan. Untuk kondisi basic atau kondisi yang paling sering, pokoknya paling awal kita temui gitu kan, penyebabnya bisa jadi pertama, sender dan receiver ini harus sudah terhubung ya, udah bisa komunikasi, ada three-way handshake ya antara sender dan receiver ketika ingin berkomunikasi. Kemudian kedua, ini intermediate device atau router ini harus berada di tempatnya gitu ya, sehingga datagram atau paket ini ada yang dikirimkan dari sumber ke tujuan ini bisa terhubung gitu. Kemudian kalau sebuah keadaan di instance atau sebuah jaringan ini, sender device-nya ini harus mengirimkan atau benar-benar mengirimkan tujuan ke IP atau perangkat yang sebenarnya sudah tidak berada di jaringan gitu. Contohnya adalah dari IP 192.168.1.1 ini akan mengirimkan informasi ke 192.168.2.1. Nah, namun 2.1 ini ternyata sudah tidak ada di jaringan gitu, sudah disconnect ya. Nah, ini komunikasi dari 1.1 ke 2.1 ini tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi disebut unreachable atau tujuannya ini tidak bisa dicapai. Nah, kemudian router ini juga bisa menjadi poin ketika terjadinya kegagalan dari sebuah komunikasi. Contohnya adalah interface-nya ini down atau interface atau kabel yang menghubungkan ini terputus gitu kan. Ada kabel yang terputus atau tercabut. Nah, ini komunikasi dari sumber ke tujuan juga tidak akan bisa tercapai ya. Dia tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, tahu juga. Nah, kemudian destination network ini tidak akan bisa tercapai ketika komunikasinya ini menerima unreachable network. Nah, contohnya itu ketika komunikasi dari 1.1 ke 2.1, kita coba lakukan ICMP atau melakukan ping. Nah, di sini 2.1 itu sudah tidak terhubung di jaringan. Maka si 2.1 ini tidak bisa
bisa dicapai, atau di command line-nya ketika kita lakukan ping ke 231 ini bisa muncul pesan unreachable network atau RTO gitu juga bisa. Pokoknya ini Nah, di sini ada contoh gambaran ketika sebuah komunikasi. Oke, ada yang mau bertanya? Mic-nya ada yang on sepertinya. Oke, kita lanjut. Kalau ada yang mau bertanya, bisa raise hand dulu ya. Bisa raise hand, nanti coba kita obrolkan kiranya apa ada pertanyaan atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya dari root A dari PCA. Dari PCA ini ingin melakukan komunikasi ke PC Z ya, yang berada di sini. Nah, dari router A ini ingin berkomunikasi ke IP atau mengirimkan informasi ya, SCMP message ke perangkat Z. Tapi si router ini tidak mengetahui perangkat Z ini adanya di mana, tidak bisa dicapai gitu ya IP-nya. Nah, si router ini akan mengirimkan informasi ya, informasi destination unreachable atau RTO juga. Nah, dia akan mengirimkan informasi ini ke perangkat atau PCA gitu, menginformasikan bahwa perangkat Z ini tidak bisa dicapai melalui router ini gitu. Nah, ada contohnya di sini ya, penjelasannya itu paket ini tidak akan berhasil dikirim karena si router atau intermediate device-nya ini tidak mengetahui jalur ke tujuannya. Nah, kemudian di sini router akan mengirimkan ICMP message ya, unreachable ke pengirim atau perangkat A. ICMP message unreachable ini akan dikirim ketika host atau port ini unreachable. Kemudian network yang dituju ini juga tidak bisa digapai atau tidak diketahui di mana keberadaannya. Nah, di sini kita menggunakan ICMP message untuk mengetes ya destination reachability. Kita akan melakukan testing contoh dari PCA ingin mengetes koneksi ya atau komunikasi ke PC B. Kita lakukan ping. Di sini contohnya IP 1.1, di sini IP-nya itu 1.2. Nah, ini komunikasinya bisa terbentuk atau enggak. Nah, kita bisa lakukan ping ya dari 1.1 ini ke 1.2 itu. Nah, ICMP protokol ini bisa digunakan untuk melakukan testing ya, availability dari komunikasi ke tujuannya. Kemudian gambaran di samping ini bisa memberikan sebuah gambaran ya, bagaimana sih keadaannya ketika penggunaan ICMP atau ping ini digunakan untuk melakukan pengetesan. Nah, pengetesan apakah tujuan itu bisa dicapai atau tidak gitu. Ketika destination device ini menerima ICMP request, dia akan membuat sebuah paket ya, menciptakan sebuah paket di mana ketika router atau perangkat A ini mengirimkan ICMP request, si perangkat B ini akan membentuk sebuah paket ICMP echo reply ketika memang si perangkat B ini bisa dicapai oleh perangkat A gitu. Dia akan memberikan balasan. ICMP atau echo request ini biasanya diinisiasi menggunakan perintah ping yang ada di perangkat. Kita sering mungkin ya menggunakan perintah ping 8.8.8.8 untuk mengecek komunikasi ke internet gitu. Kita coba ping ke 888.
Nah, ini bisa nggak sih? Kalau nggak bisa ke 88, itu kita langsung berasumsi, oh internetnya ini nggak bisa. Kita harus melakukan perubahan ya, atau melakukan refresh di jaringan gitu contohnya. Kemudian kalau ping ke 888 ini delaynya lama, ms-nya sampai 1000 ms. Nah, ini kita biasanya berkesimpulan, oh koneksinya lambat gitu kan. Biasanya mungkin banyak yang pakai koneksinya gitu jadi lambat. Itu fungsi daripada salah satu fungsi daripada ICMP gitu. Nah, echo reply, nah gambarnya seperti ini ya. Kita melakukan echo request ke 198.133.219.25. Kita melakukan ping, kemudian di sini mendapatkan echo reply ya. Echo reply dari 198.133.219.25. Berarti komunikasi dari perangkat kita ini sudah bisa terhubung ke 198.133.219.25. Echo request ini biasanya digunakan ya untuk melakukan testing. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya gitu. Jadi generate atau diinisiasi menggunakan ping command seperti yang ada di gambar di samping ya. Kemudian ping ini digunakan bersamaan dengan IP address sebagai informasi tujuan mana sih, IP mana yang akan dituju. Ini juga bisa melakukan deteksi ketika adanya sebuah jalur yang panjang atau rute yang panjang. Nah, limitasi daripada routing protokol ya, contohnya adalah di sini RIP ya. RIP ini hanya bisa menghubungkan 15 router atau 15 hop. Dia hanya bisa menghubungkan 15 hop. Nah, di sini bisa melakukan deteksi. Contohnya si ICMP, kita melakukan ping dari VCA. Nah, di sini terdapat banyak router ya. Router sini, router berjumlah sampai berjumlah sampai 15. Nah, di sini ICMP ini bisa menentukan, memberitahukan ya ketika IP atau komunikasi dari perangkat A ke perangkat B komunikasi ke perangkat B ini jalurnya banyak gitu. Nah, di sini bisa dideteksi juga menggunakan ICMP. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini kan ada yang namanya TTL atau time to live. Nah, time to live ini bisa memberikan kita informasi seberapa jauh sih jalur yang dilewati gitu. Nah, di sini limitasi daripada routing protokol ini bisa memberikan hasil ketika destination yang dituju atau kita ya, tujuan kita ini bisa menjadi unreachable atau tidak bisa dicapai ya. Nah, contohnya di sini RIP ya. RIP yang sebelumnya sudah sempat kita bahas, itu RIP cuman bisa menghubungkan router sebanyak 15 ya, atau hopnya itu 15. Ketika 15 router sudah dilewati, tapi tujuan kita berada di router ke-16, komunikasi yang kita tuju ini atau ingin kita buat tidak bisa terrealisasi. Ya, kita menggunakan RIP, paket ini hanya akan bisa dikirim ketika tujuannya itu maksimal 15 router atau intermediate device-nya ini sebanyak 15, itu masih bisa berkomunikasi gitu. Dan di sini juga memberikan informasi kira-kira seberapa banyak sih yang dilewati dengan
kita melihat time to live message-nya. Nah, ketika sebuah jalur ini termasuk atau terdapat beberapa routing path atau jalur yang banyak paths-nya atau hops-nya, paket ini akan bisa terjadi unreachability. Nah, atau ketika melewati batasan maksimum hop. Contohnya adalah RIP sebelumnya yang hanya bisa 15 hops. Nah, ketika melebihi dari 15 itu akan unreachable. Nah, di sini juga diketahui atau biasa kita sebut time to live atau TTL. Nah, karena TTL ini akan memberikan atau berisi value yang akan menginformasikan berapa panjang si jalur yang kita lalui gitu. Nah, kemudian di setiap routing proses ini akan mengurangi atau value daripada TTL ini akan berkurang 1 ketika jalur yang dilewati akan berkurang 1. Contohnya dari perangkat A, ini melalui banyak router gitu ya. Contoh di sini kita ambil ada 4 router. Nah, contoh TTL atau time to live-nya itu ada 15. Ketika komunikasi ke router pertama itu akan dikurangi 1 jadi 14. Kemudian ini komunikasi lagi ke sini akan berkurang 1 yaitu jadi 13. Kemudian komunikasi ke sini menjadi 12 hingga ke perangkat B ini menjadi 11. TTL-nya itu 9 jadi 11. Tapi ketika di sini komunikasi time to live-nya itu ada hanya 3 gitu kan. 3 dari perangkat A gitu. Time to live-nya yang tercipta itu 3. Ketika berkomunikasi ke router kedua ini akan berkurang ya menjadi 2, kemudian ke sini akan menjadi 1. Nah, komunikasi ini hanya berhenti sampai ke router keempat. Paket yang dikirim ke router atau perangkat B ini tidak akan bisa tercapai atau destination unreachable. TTL value decrease berkurang 1. Nah, ketika TTL daripada paket ini mencapai 0 atau 0, paket ini akan ditolak. Nah, di sini akan ditolak karena TTL-nya sudah habis. Nah, SMP ini menggunakan informasi TTL ini untuk memberitahu atau untuk memberikan notifikasi ke sumber bahwa TTL ini tidak bisa tercapai, paket ini tidak bisa tercapai ke tujuan karena time to live-nya ini habis karena banyak jalur yang dilalui gitu. Contohnya adalah ini ya, RIP. Nah, RIP ini hanya bisa mencapai sebuah tujuan ketika intermediate atau hopnya itu maksimal 15. Ketika hopnya ini ada 16, paket dari perangkat A yang contoh perangkat A, sini perangkat B, dia tidak akan bisa tercapai ya, berhenti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini akan berhenti di sini. Tidak akan bisa mencapai ke perangkat yang ke-16. Tidak bisa sampai sini. Paket tidak terkirimkan ke perangkat B. Nah, comment message ini terdapat beberapa format ya. Di sini itu ada berisi type-nya ICMP, kemudian kode ICMP itu maksudnya apa, kemudian ada checksum. Nah, kemudian di sini tipe daripada paket ICMP ini yang akan dikirimkan. Nah, di sini akan ada beberapa informasi ya, field atau value yang akan dikirimkan. Nah, kemudian kode yang ada di sebuah field itu akan
berisi informasi yang sesuai dengan apa yang terjadi di sebuah paket ya, terkirim atau tidak gitu. Kemudian notifikasinya itu apakah RTO, reachable atau yang lainnya. Dan di sini ada checksum field ini berisi informasi bahwa si paket ini untuk melakukan verifikasi integritasnya ini sesuai atau tidak gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh ICMP message type itu ada 0. 0 ini berarti aman, yaitu echo reply. Si perangkat tujuan ini mengirimkan balasan ya ketika kita melakukan echo request. Kemudian ada ICMP message type. Nah, di sini value daripada bagiannya itu akan berisi tipe 3 ketika destination yang dituju itu untouchable. Nah, di sini akan memberikan SMP message type 3 yaitu destination untouchable. Kemudian ada 4, 5 ini. Kemudian ada tipe 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini informasi-informasi yang akan dikirimkan. Maksudnya apa gitu. Kalau kita lakukan request, dia akan mengirimkan SMP message dengan tipe 8 ya, ke request. Dan ketika TTL-nya habis, ini akan mengirimkan informasi ICMP tipe 11 ya, time exit. Ini bagan-bagan atau informasi daripada tipe-tipe ICMP message. Nah, di sini ada gambarannya bahwa si ICMP paket ini panjangnya itu banyak 32 bit. Kemudian berisi beberapa field atau berisi beberapa informasi. Pertama, ini ada type ya. Tipenya itu 0 atau 8, request atau reply. Kemudian kodenya itu ada 0 sampai tadi kode-kodenya ini ada di slide-nya. Kemudian checksumnya ini untuk melakukan verifikasi atau integritas sebuah paketnya. Dan identifier ada juga sequence number, kemudian ada beberapa data optional. Nah, ini bisa nanti ditambahkan ketika memang dibutuhkan oleh si paket ICMP. Nah, kemudian di sini ada destination unreachable message. Di sini akan memberikan informasi bahwa ICMP atau ICMP echo request ke destination-nya ini tidak bisa terkirim atau destination-nya ini unreachable. Nah, kemudian value daripada si message-nya itu 3, kemudian type-nya itu akan mengindikasikan bahwa destination-nya itu unreachable. Nah, code-nya ini akan memberikan informasi kenapa sih ICMP ini tidak terkirim. Nah, di sini contohnya tadi ya ketika terjadinya unreachable, di sini type-nya itu 3. Nah, kemudian kodenya ini ada dari 0 sampai 12. 0 sampai 12 ini mengindikasikan bahwa si error unreachable ini penyebabnya apa. Dan ada juga checksum sama. Kemudian ada field yang memang tidak dipakai. Terus ada yang namanya internet header. Kemudian ditambah dari 64 bit dari sebuah paket tersebut datagramnya. Nah, di sini ada kode atau value ketika terjadi unreachable message ya. Nah, contohnya di sini ada code 0 sampai 12. Ketika akan mengirim ada feedback ya, ICMP message dengan kodenya 1. Ini kodenya 1. Berarti dan destination unreachable ini disebabkan bahwa si perangkat tujuannya ini sudah tidak ada di jaringan gitu contohnya. Ini ada nomor 0 sampai 12 ya. 12. Nah, ini ada penyebab-penyebabnya di masing-masing kode. Ada net unreachable, ada host unreachable, ada juga protokol unreachable, ada juga port unreachable. Protokol unreachable berarti untuk jalur komunikasinya itu tidak bisa digunakan gitu kan. Port unreachable, port tujuannya ini bisa jadi error atau terputus.
ini ketika paketnya itu menggunakan kode 6 atau 7 destination network. Nah, kalau 6 destination network unknown, kemudian kalau kodenya itu 7 yaitu host unknown atau host tujuannya ini tidak ditemukan gitu, atau tidak diketahui. Ini ada beberapa tambahan dari error reporting atau error message. Perangkat yang dapat memproses datagram tapi tidak bisa untuk menambah atau meneruskan sebuah datagram atau paket ini akan memberikan beberapa atau tipe error di header atau paket. Di sini akan menambahkan informasi di optional ya. Contoh di sini optional data ini akan ditambahkan informasi yang berkaitan dengan apa sih yang terjadi ketika perangkat itu tidak bisa mengirimkan atau meneruskan sebuah paket. Kemudian error ini tidak berelasi dengan state yang ada di daripada perangkat tujuan. Contohnya di sini ada ICMP tipe 12. ICMP tipe 12, coba lihat tipe ICMP. Nah, tipe 12 parameter problem. Nah, ICMP tipe 12 parameter problem dia akan memberikan informasi kenapa sih parameternya problem. Kemudian akan dikirimkan ke sumber daripada pengirim paket gitu. Nah, problem message parameter ini akan memberikan beberapa bagian ya. Bagian di headernya panjang daripada header ini itu ada 32 bit ya. 22 bit. Paketnya di sini dengan tipe 12. Problem message kemudian kodenya itu 0 sampai 2. Ada checksum juga, ada pointer, kemudian header plus first 64 bits of datagram. Nah, informasi daripada paket datanya itu yang pertama apa aja isinya. Kemudian sini ada TCP IP switch control message. Nah, di sini ICMP ini bagian daripada TCP IP protocol switch. Kemudian tidak seperti error message yang lain. Control message control message ini tidak akan memberikan kayak hasil daripada paket yang gagal dikirimkan, atau tidak akan menampilkan error conditional. Nah, kondisi error apa yang terjadi ketika pengiriman paket. Namun control message ini akan digunakan ketika akan menginformasikan kepada hostnya ketika adanya congestion atau gangguan di sebuah komunikasi. Kemudian dia juga akan memberikan informasi jalur mana sih yang terbaik untuk mencapai ke jaringan tujuan. Seperti halnya ICMP message ya. ICMP control message ini dienkapsulasi atau dibungkus bersamaan dengan paket IP ya. Oh itu pemindahan. Nah, kemudian ICMP ini menggunakan IP yang akan dienkapsulasi. ICMP ini dienkapsulasi bersamaan dengan paket IP. Kemudian ICMP ini menggunakan IP datagram yang digunakan untuk melakukan pengiriman melalui beberapa network. Nah, ini akan dikirimkan melalui beberapa network sampai ke tujuannya. Nah, kemudian beberapa tipe control message ini akan digunakan oleh ICMP.
di control message-nya, sama halnya seperti yang ada di error message sebelumnya. Kemudian ada ICMP redirect atau change request. Nah, tipe message ini akan digunakan oleh si gateway atau router ya, intermediate device yang hanya bisa menggunakan ICMP redirect atau change request. Contohnya di sini ada default gateway atau router ya. Gateway di sini yang mengharuskan si host ini ketika mengirimkan paket ke sebuah tujuan ini harus di redirect atau dibelokkan dulu ke jalur yang lain gitu untuk menemukan jalur terbaiknya untuk ke sebuah jaringan tujuan gitu. Contohnya di sini dari perangkat A, di sini ada gateway. Nah, di sini ketika ingin ke tujuan perangkat B itu ada dua jalur. Ada jalur. Nah, di sini si perangkat A ini mengirimkan informasi bahwa si perangkat A ini mau ke perangkat B. Nah, di sini si gateway akan menentukan atau memberikan informasi SMP redirect atau change request ketika di sini terdapat dua jalur. Contohnya di sini yang seharusnya lewat atas itu akan dibelokkan dulu lewat bawah karena memang jalur E ini terdapat kelebihan lah, contohnya bandwidthnya lebih besar. Nah, ini memang kita ingin belokkan dulu ke bawah, itu akan si gateway ini akan memberikan informasi ICMP redirect atau change request ke hostnya untuk memberitahukan bahwa jalur ini yang akan digunakan untuk ke tujuan. Nah, contohnya di sini host B ini akan mengirimkan paket ke host C. Host C di network 10.0.0/8. Nah, host B ini tidak terhubung langsung ke jaringan yang berada di router B gitu. Nah, di sini ketika dari host B ingin mengirimkan paket ya ke 10.0.0, sini akan mengirimkan ke router A gitu kalau di default gateway. Tapi yang sesungguhnya si host C ini komunikasinya bisa melalui router B. Ketika host B ini akan mengirimkan paket ke router A, ini akan memberikan informasi ke host B bahwa jalurnya ini untuk menuju ke host C akan dilalui ke atau dibelokkan ke router B itu 172.16.1.200 untuk mencapai host C di network 10.0.0/8. Di sini akan menginformasikan atau memberikan jalur. Nah, di sini paket ini akan diteruskan ke router B. Dari host B seharusnya jalurnya default gateway-nya ini akan dikirimkan ke 172.16.1.100, tapi menurut router A gitu ya, ini sudah diatur bahwa jalurnya ini akan dibelokkan dulu ke router B gitu. Dia akan mengirimkan informasi ke host B bahwa jalurnya akan menuju ke 172.16.1.200 untuk menuju ke segmen 10.0.0.0/8. Nah, faktor daripada ICMP redirect change request. Nah, di sini default gateway atau router ini akan mengirimkan informasi ICMP redirect atau change request message ketika ada beberapa kondisi di bawah ini yang terpenuhi. Interface daripada paket yang dikirimkan atau paket datang ke router ini terdapat interface yang sama juga di router lain yang terhubung ke source-nya ya. Dia akan bisa melakukan ICMP redirect change request. Kemudian ada subnet
subnet atau network yang sama dengan next hop IP address daripada paket yang akan diteruskan. Nah, contohnya di sini ya, ada sebuah perangkat server, mungkin server. Di sini dia pakai dua interface. Nah, sini dia dua interface terkoneksi. Di sini bisa jadi akan terjadi SMP redirect change request ya, ketika menuju ke sebuah perangkat di tujuan. Kalau terhubung, nah dia bisa jadi akan mendapatkan SMP redirect change request ketika menuju ke sebuah tujuan di perangkat B ini. Dan datagram tidak bersifat source root. Nah, rute daripada ke tujuan ini akan dilakukan redirect ke another SMP redirect atau default route. Nah, default route ini akan mengirimkan informasi SMP redirect atau change request ke si perangkat A bahwa jalur yang sebaiknya digunakan itu ke perangkat yang ada di bawah ini. Kemudian router ini akan yang sudah terkonfigurasi bahwa akan mengirimkan redirect message. Nah, by default di sini Cisco router akan mengirimkan SMP redirect message ketika menggunakan interface command no IP redirect yang akan disable SMP redirect paket. Kita bisa melakukan disable IP redirect ya, IP redirect paket ketika kita tidak ingin mengirimkan SMP redirect paket. Nah, di Cisco ini bisa melakukan dengan menggunakan perintah no IP redirect. Jadi paket dari SMP redirect ini tidak akan dikirimkan oleh router Cisco ketika kita tidak menginginkan adanya SMP redirect paket di jaringan. Nah, message code ini sama ya, 32 bit panjangnya. Sini ada tipe daripada SMP redirect message itu bertipe 5. Pas sebelumnya tadi ada tipe 1, tipe 3 ya. Di sini sekarang menggunakan tipe 5. Kemudian kode yang bisa digunakan itu adalah 0 dengan 3 sampai 3. Di sini ada checksum untuk melakukan verifikasi dan atau integritas sebuah datanya. Kemudian sama ada router internet address, ada juga internet header plus first 64 bits daripada datagram yang dikirimkan. Nah, code value-nya itu ada 0 sampai 3. Ketika value-nya itu 0, berarti redirect datagram untuk sebuah jaringan atau network. Kemudian ketika value-nya itu 1, berarti ini akan melakukan redirect untuk ke host, specific host gitu. Kemudian ada value 2 atau code 2 untuk melawan ketika terjadinya redirect datagram untuk beberapa tipe service atau network. Kemudian datagram kodenya 3 itu berarti ada redirect datagram atau paket untuk tipe sebuah service atau host. Di sini ada juga clock synchronization and transit time estimation. Host yang berada di jaringan yang berbeda ini bisa tetap berkomunikasi menggunakan software ketika membutuhkan komunikasi ya, time synchronization atau NTP. Di sini akan bisa menjadi sebuah problem ya, di sebuah jaringan. Nah, ICMP timestamp message ini didesain untuk membantu atau mengatasi masalah tersebut ketika terjadi sebuah perangkat di jaringan yang lain. Ini membutuhkan komunikasi ya, atau software yang memang harus membutuhkan time synchronization. Jadi jamnya itu antar perangkat itu harus sama kalau mau berkomunikasi. Tidak boleh ada perbedaan waktunya. Kemudian SMP timestamp request ini akan mengizinkan host ini menginformasikan jam atau waktu yang terdapat di remote host. Ketika ini ingin SMP request ya, ingin tahu jam yang ada di perangkat lawan itu sesuai nggak sih dengan komunikasi kita.
Biasanya software-software atau sistem apps itu mengharuskan ya jam ini di source dan remote hostnya ini harus sama gitu. Time synchronization-nya harus sama. Nah, ini ICMP bisa memprovide untuk kebutuhan tersebut. Dan remote host ini akan menggunakan ICMP timestamp reply message untuk merespon daripada ICMP request yang membutuhkan timestamp di paketnya. Kemudian all ICMP timestamp, semua ICMP timestamp reply message ini akan berisi originate atau receiver, kemudian ada juga timestamp transit waktunya, kemudian ada juga di sini ada menggunakan tree timestamp baik di sisi host ini akan mendefinisikan transit time-nya ini benar atau enggak gitu, suppressing daripada si originate paketnya ini benar atau enggak gitu. Di sini host akan merequest timestamp daripada si pengirim. Apakah jamnya ini benar atau enggak? Dia akan melakukan estimasi di local time daripada si perangkat tujuan. Perangkat atau sebuah protokol yang memang bertujuan untuk melakukan time synchronization itu ada yang namanya NTP atau Network Time Protocol ya, yang digunakan sebagai atau yang berada di upper layer-nya daripada TCP/IP protokol. Nah, ini berada di layer yang lebih tinggi daripada network TCP/IP layernya. Nah, ICMP itu kan berada di layer network ya, kalau di TCP/IP. Nah, kalau si NTP ini berada di layer yang lebih tinggi. NTP dia berada di application. Dan di sini untuk ICMP request yang memiliki timestamp ini panjangnya masih sama 32 bit. Tapi di sini ada tipenya yang berbeda, yaitu tipe 13 atau tipe 14 untuk melakukan ICMP request dan reply message. Dan code-nya 0, ada checksum, ada identifier, ada sequence number. Kemudian di sini ada informasi daripada si source-nya ya, sumber, timestamp-nya, kemudian ada juga informasi daripada receiver atau remote host-nya, kemudian ada juga transit timestamp. Nah, di sini ada information request and reply message format. Di sini berisi tipenya itu 15 dan 16, kemudian code-nya 0, ada juga checksum, ada identifier, dan ada juga sequence number daripada si paket tersebut. Nah, kemudian ICMP ini mengirimkan informasi request dan reply ya, yang diinisiasi daripada host untuk mendefinisikan dari network numbernya. Kemudian type 15 ini mengindikasikan bahwa informasi ini merupakan request message. Kemudian 16 ini atau tipe 16 di paketnya ini mengidentifikasikan bahwa ini merupakan ICMP information reply message. Nah, di sini ada protokol yaitu BOTP atau Dynamic Host DHCP yang juga memberikan atau mengizinkan host ini untuk menerima network numbernya. Nah, di sini ada juga address mask requirement. Nah, ketika host ini tidak mengetahui subnet mask, ini akan mengirimkan juga informasi address mask request ke local router atau gateway-nya. Ketika IP atau jaringan tersebut perangkat ini sudah diketahui, request ini akan dikirimkan langsung ke router.
atau request ini akan dikirimkan secara broadcast ketika si IP router atau gateway unit belum diketahui. Nah, kayak paket DHCP. Paket DHCP ketika melakukan request dia akan broadcast di sebuah jaringan hingga mendapatkan reply daripada si DHCP server. Contohnya seperti itu. Ketika router menerima request address mask, ini akan melakukan respon menggunakan address mask reply paket. Contoh daripada address mask requirement. Di sini akan digunakan oleh admin untuk menentukan subnetting proses yang akan memberikan informasi IP address ke beberapa subnet. Nah, dia akan membuat sebuah informasi yang mana akan memberikan informasi daripada new subnet mask ya. Dia akan mengirimkan informasi subnet masknya. Contohnya, nah di sini ada host yang berada di jaringan atau IP network B dengan IP 172.16.5.2 contohnya. Nah, tapi si host ini tidak akan perangkat lawannya ini nggak tahu si hostnya ini berada di subnet mask berapa gitu. Nah, dia akan mengirimkan informasi source address-nya berupa 172.16.5.2. Nah, destination address-nya ini akan di broadcast. Dan protokol yang digunakan SMP. Nah, kemudian type-nya itu address mask request. Nah, ingin mengetahui di sisi lawannya itu subnet mask-nya berapa gitu. Dengan code-nya 0, dia akan membawa subnet mask-nya dia 255.255.255.0. Kemudian broadcast message-nya ini akan diterima. Contohnya diterima oleh 172.16.5.1. Nah, ini merupakan gateway-nya. Nah, sebagai local router atau gateway. Kemudian router ini akan memberikan informasi reply yang ditujukan ke 172.16.5.2 yang merupakan pengirim daripada address mask request tadi. Protokolnya pastinya SMP, kemudian tipenya itu address mask request. Nah, itu. Kemudian code-nya 0, kemudian memberitahukan bahwa subnet mask dia itu 255.255.255.0. Nah, di sini ada juga frame format ya, ada address mask requirement. Nah, ini kalau terjadi address mask request tadi. Nah, frame format yang digunakan ketika melakukan address mask request dan reply ini terdapat di gambar di bawahnya. Di sini akan ada beberapa frame format yang sama yang digunakan oleh baik request ataupun reply. Nah, ICMP type-nya itu 17 ini akan digunakan untuk ketika ada address mask ICMP request. Nah, kemudian type 18 ini akan digunakan untuk address mask reply. Kemudian ada code-nya itu 0, ada checksum-nya untuk melakukan verifikasi atau integritas sebuah paket datanya. Kemudian ada identifier, ada juga serial number, ada juga address mask ya. Address mask-nya contohnya 255.255.0 kayak tadi. Ini ketika kita melakukan ketika perangkat di jaringan melakukan ICMP address mask request. Kemudian ada yang namanya router discovery message atau kalau di Cisco ada tuh di CDP gitu. Kemudian ketika si host ini akan melakukan booting ya, dia akan membaca. Di situ ada ngasih protokol boot P yang aktif gitu atau DHCP server ya. Dia akan mengirimkan informasi DHCP request gitu. Di sini dia akan mencoba mempelajari informasi yang ada di router melalui proses yang dinamakan router discovery. Di sini proses ini dimulai daripada host yang mengirimkan ke router menggunakan multicast address 224.0.0.2 sebagai destination address. Dia mau komunikasi menggunakan multicast ya, bukan broadcast. Jadi hanya si
perangkat yang menerima informasi memang harusnya menerima informasi daripada multicast address 224.0.0.2 ini. Kemudian ketika router yang memang support atau mendukung informasi router discovery message ini akan memproses ya daripada paket yang dikirimkan oleh host. Kemudian router ini akan memberikan informasi kembali atau feedback ya, akan dikirimkan ke si host tersebut. Di router discovery message ini ada beberapa informasi ya. Salah satunya adalah type ICMP 9 dan code-nya itu 0, ada juga checksum, ada juga number of address yang dikirimkan. Kemudian address daripada entry slash, ada lifetime-nya juga. Kemudian router address gateway-nya, preference level, router address 2, preference level 2. Ketika di sini terdapat beberapa router ya yang mendukung protokol router discovery message ini. Di sini kan ada juga source address. Nah, di sini IP address yang berisi informasi interface dari mana si perangkat pesan ini dikirim. Kemudian ada juga destination address. Di sini menginformasikan IP tujuannya ya pastinya daripada network hostnya. Kemudian ada juga TTL, time to live. Ini akan di set 1 ketika destination addressnya ini IP multicast. Kemudian tipe daripada ICMP-nya ini ya 9, jadi IP ICMP type 9. Kemudian code-nya 0, ada juga checksum, juga number address, kemudian ada address entry size, lifetime. Nah, lifetime ini menginformasikan ya seberapa jauh ini jarak yang ditempuh oleh si perangkat atau paket ini selama perjalanan. Dan di sini ada route solicitation message. Host ini akan mengenerate ICMP router solicitation message untuk melakukan respon ke default gateway yang tidak ditemukan. Pesan ini akan dikirimkan menggunakan multicast dan ini hanya akan diterima oleh perangkat yang memang dituju gitu. Jadi tidak bersifat broadcast, juga dikirimkan ke semua perangkat. Hanya perangkat yang bisa berkomunikasi dengan multicast address yang dituju. Nah, kemudian ini merupakan salah satu ya first step yang digunakan ketika melakukan router discovery proses. Local router ini atau gateway-nya akan merespon menggunakan route advertisement. Di sini berisi identifikasi atau informasi daripada default gateway untuk si perangkat. Di sini tipenya 10, kemudian code-nya 0, ada checksum, ada juga ini sebuah field ya reserved yang sudah harus digunakan. Nah, kemudian sini ada congestion atau flow control message. Nah, paket yang di drop ini akan dikirimkan informasinya ketika terdapat banyak sebuah congestion atau gangguan di sebuah jaringan. Nah, di sini menggunakan congestion and flow control message yang akan dikirimkan oleh perangkat ketika ada paket yang di drop. Kemudian ada juga ICMP short sequence. Ini akan digunakan ketika kita ingin ketika atau perangkat ingin mengurangi data yang berkurang. Jadi di perjalanan ini tidak ingin ada data yang berkurang gitu. Kemudian ada juga ini si ICMP short sequence ini akan menanyakan kepada si pengirim apakah rate limitnya daripada paket yang dikurangi, jangan sampai ada paket yang berkurang, mengurangi itu sampai berapa banyak rate-nya.
Kemudian hampir semua router Cisco ini tidak akan mengirimkan source sequence message by default. Karena si perang atau informasi pesan source sequence ini akan bahkan bisa menyebabkan terjadinya network congestion. Kalau network congestion ini bisa disebabkan oleh informasi atau pesan source sequence message ini. Nah, di sini untuk ICMP ini digunakan oleh IP untuk memberikan informasi ke pengirim yang akan memberikan informasi ketika terjadinya error pengiriman paket ketika tidak bisa dikirimkan ke sebuah tujuan. Dia akan menggunakan ICMP error message ya, untuk memberikan informasi ke pengirim bahwa paket ini tidak bisa diteruskan karena suatu hal. Itu nanti ada di sebuah paketnya itu tipe-nya berapa, apakah untuk error message tipenya 3 ya. 3, kemudian akan menginformasikan bahwa si ICMP ini tujuannya adalah host unreachable gitu, network unreachable. Dia akan menginformasikan ICMP error message type 3 gitu contoh. Kemudian ICMP message ini akan dikirimkan menggunakan IP protokol ya. Di enkapsulasi atau dibungkus, si ICMP message ini dibungkus menggunakan IP paket. Kemudian ICMP request dan reply ini dapat membantu network admin untuk melakukan testing ketika adanya terjadi komunikasi ya, untuk melakukan testing bahwa komunikasi ini bisa tercipta atau bisa terkoneksi atau enggak sih gitu. Nah, contohnya yang sering kita lakukan adalah ping ke Google ya, dari ping 8.8.8.8 untuk mengetes atau memverifikasi apakah kita terhubung ke internet atau enggak gitu. Sini bisa dipakai juga untuk melakukan troubleshooting proses. Kita juga bisa menggunakan informasi yang dikirimkan oleh ICMP gitu. Contohnya kita ping ke 88 ini RTO gitu. RTO. Nah, kita bisa melakukan konfirmasi ke network provider. Contohnya kalau kita sebagai network admin, kita bisa konfirmasi ke provider. Ini kenapa sih ping ke internet atau ke 88 ini RTO gitu, terputus gitu contohnya. Nah, kita bisa melakukan follow up ke service provider, kenapa ke internetnya putus gitu. Oke, untuk materinya sampai di sini. Nah, nanti kita coba penerapannya atau kita bisa melihat bagaimana sih ICMP message ini bekerja. Nah, kita akan menggunakan paket tracer ya untuk melakukan pengetesan atau melihat ICMP ini gimana sih cara kerjanya dan bagaimana sih receiver dan sender ini menggunakan ICMP message untuk komunikasi gitu. Mungkin di sana udah pukul 3:30 ya waktu kita. Nah, mungkin bisa kita istirahat dulu. Mungkin yang mau sholat atau istirahat dulu ya. Kita mulai lagi mungkin istirahat setengah jam ya Pak mungkin. Oke. Cek dengar ya, sudah ya? Ya. Oke. Terima kasih Mas Rifki. Bagi teman-teman, ini ada tadi beberapa mungkin yang masuk masih mic-nya dinyalakan, tolong dimatikan ya. Jadi tidak mengganggu penjelasan dari narasumber untuk hari ini gitu ya. Nah, nanti kalau asa di sini Mas jam 15.45. Jadi kurang 6 menitan lah. 6 menit waktu asa. Nah, kalau mau disepakatin jam berapa masuknya jam 4.16 is oke, berarti WIB-nya jam 13 ya.
Oke, siap-siap. WIB-nya berarti jam 15.15, 16. 15. 12 sih, boleh. Oke. Di sana sudah asal berarti ya? Di sini belum sih, belum. Belum ya? Gak apa ya, kita ngikutin sana dulu aja. Oh. Oh gitu. Oke, Iya, kita baik. ngikutin sana. Ya, mungkin yang sana mau istirahat dulu, terus nanti sekalian asar juga. Oke, baik. Berarti kita masuk jam 16 Wita ya? Iya, berarti 16 Wita. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita break dulu istirahat sambil nunggu asar kurang lebih 5 menit lagi. Dan nanti kita masuk kembali jam 16 Wita ya. Oke, sekian untuk hari ini, nanti kita sambung lagi. Oke, terima kasih semuanya.